Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Seperti yang kalian lihat, ini adalah kondisi toko saya sekarang. Dan ini kita buka tokonya jam 6 pagi. Sebelum kita buka toko teman-teman ya, kita kasih menyala dulu semua lampu-lampu yang ada di toko kita begitu. Dan seperti yang kalian lihat, ini adalah suasana toko saya sebelum dibuka. Jadi ini semua gas itu suami saya kasih masuk semua kalau malam teman-teman ya. Jadi kalau pada saat tutup toko itu, ini gas-gas ini dikasih masuk di dalam sini karena memang nggak ada tempatnya di luar teman-teman ya. Harusnya itu sebenarnya bagusnya gasnya itu ditaruh di luar, tapi karena faktor keamanan juga teman-teman, jadi ya begitulah kira-kira. Dan ini kita kasih menyala semua lampu-lampu yang ada di toko saya. Jadi lampu itu menyala sepanjang hari, walaupun siang itu kita tidak pernah matikan lampu. Kenapa? Karena memang saya lebih suka kalau misalnya tokonya terang benderang begitu ya. Walaupun sebenarnya pemakaian listrik kita lumayan banyak, tapi itu nggak apa-apa teman-teman ya, karena ini adalah tempat kita mencari rezeki, jadi kita nggak boleh terlalu perhitungan begitu ya. Dan seperti yang kalian lihat, ini mulai dari kemarin itu sering hujan, bahkan kalau sudah sore itu hujan terus sampai dengan subuh begitu ya. Dan ya seperti yang kalian lihat, di toko saya itu banyak sekali binatang-binatang yang suka terbang-terbang begitu, dan itu sangat mengotori kulkas begitu ya, tapi ya nggak apa-apa teman-teman ya. Dan ini kita buka toko teman-teman, jadi beginilah kalau kita buka toko pagi-pagi ya. Jadi seperti inilah keadaan di toko saya. Ini karena selesai hujan teman-teman ya, jadi agak gelap begitu, ditambah ini masih pagi-pagi juga. Dan kalian lihat itu banyak sekali embun-embun begitu. Dan ini seperti yang kalian lihat, itu saya lagi hamil besar sekarang. Sebenarnya hamil saya itu baru 5 bulan teman-teman ya, tapi berhubung karena saya lagi hamil kembar begitu, jadi anak saya nanti insyaallah itu kembar. Jadi makanya baru umur 5 bulan itu kayak udah umur 9 bulanan begitu ya teman-teman ya. Jadi walaupun saya hamil besar teman-teman, perut saya sangat besar sekali seperti yang kalian lihat. Itu tidak mempengaruhi untuk kita beraktivitas. Jadi setiap hari kita tetap jualan, dibantu dengan suami saya begitu. Dan seperti biasa di toko kedua itu masih dihandle sama adik dan keponakan saya. Sebenarnya terus terang untuk mengatur 2 toko sekaligus itu sangat sulit teman-teman ya, karena terus terang kita itu sangat pusing. Mulai dari perputaran uang, barang masuk, barang keluar begitu. Jadi ya begitulah. Jadi saat ini saya sedang mempelajari bagaimana caranya itu mengembangkan 2 toko sekaligus begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan lancar, amin. Nah, bagaimana dengan kabar kalian teman-teman, kalian yang lagi jualan, bagaimana jualannya sekarang? Apakah lancar-lancar saja? Karena sekarang terus terang untuk saat ini modal yang kita butuhkan untuk jualan itu lumayan besar. Seperti yang kita ketahui sekarang harga-harga sudah pada naik semuanya teman-teman ya. Jadi otomatis itu membutuhkan modal yang sangat besar. Jadi untuk itu kita sebagai penjual itu harus pintar-pintar teman-teman ya mengatur keuangan kita. Kenapa? Karena modal yang kita gunakan itu semakin hari itu semakin membesar begitu ya. Sedangkan untung yang kita dapatkan terus terang kalau kita jualan sembako seperti ini, untung yang kita dapatkan itu tidak terlalu besar. Bisa dibilang untungnya tetap sama, tapi modal yang kita keluarkan itu jauh lebih banyak begitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar sekarang mengelola keuangan kita, bagaimana caranya supaya bisa toko kita bertahan sampai saat ini dengan kondisi yang sangat memprihatinkan sekarang ya teman-teman ya. Jadi menurut saya itu para penjual sekarang itu sangat pusing dengan modal, karena dengan harga yang sangat naik drastis, sedangkan keuntungan yang kita dapatkan begitu-begitu saja teman-teman ya. Jadi begitulah kira-kira risiko kalau kita menjadi penjual barang sembako. Untuk saat ini barang-barang itu pada naik semuanya tanpa terkecuali, mulai dari telur, beras dan lain sebagainya. Mungkin di tempat lain hampir sama sih dengan di tempat saya, tapi setiap tempat itu pasti berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang naiknya drastis, ada juga yang tidak, tapi menurut saya mungkin itu berlaku di seluruh Indonesia begitu ya.
Oh ya, jadi karena banyak sekali teman-teman yang bertanya bagaimana caranya untuk mengembangkan toko kita pada saat ini sedangkan harga barang-barang itu semakin hari semakin naik. Jadi menurut pendapat saya, kita tetap jualan teman-teman ya, kita tetap semangat berjualan dan kita menyetok barang dalam jumlah yang tidak terlalu banyak sekali. Kenapa? Karena untuk menyetok barang itu membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, untuk itu modal itu kita bisa putar teman-teman ya, jadi kita hanya stok sedikit-sedikit, nanti kalau misalnya mau habis baru kita order lagi begitu. Itu berlaku khusus untuk yang menjual eceran teman-teman ya, kalau untuk grosir itu tidak berlaku begitu ya. Jadi kalau untuk eceran seperti saya itu sangat membantu kita pada saat ini. Trik begitu yang saya gunakan selama ini, selama barang-barang naik, otomatis kita harus pintar-pintar mengatur barang-barang juga teman-teman ya, seperti barang apa saja yang paling laku itu yang kita stok. Terus sedangkan barang yang kurang laku tetap kita stok tapi dalam jumlah yang sangat sedikit sekali. Nanti kalau misalnya barangnya sudah mau habis baru kita stok kembali begitu ya teman-teman ya. Itulah pendapat saya. Bagaimana menurut kalian teman-teman ya? Jadi kita bisa berdiskusi di kolom komentar teman-teman ya. Apabila ada kata-kata saya atau pendapat saya yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan teman-teman, kalian bisa komplain di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi begitulah. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.